Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Noval dan saya berasal dari Teknik Informatika Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cerita saya tentang perjalanan saya selama mengikuti program SIB Mandiri Berdampak yang ketiga dari Nurul Fikri Academy di aktivitas DevOps Engineer. Saya sudah merangkumnya dari logbook saya dan saya ingin ceritakan prosesnya, terutama bagaimana saya menghadapi tantangan yang ada. Ini bukan tentang tools, tetapi tentang proses belajar. Pada bulan September adalah awal mula perjalanan. Fokus bimbingan dari mentor adalah penyiapan lingkungan kerja dan penguasaan course fundamental. Awalnya berjalan lancar, saya berhasil menyelesaikan materi-materi dasar seperti pengenalan DevOps, dasar jaringan, dasar Linux, dan puncaknya adalah ketika saya berhasil memahami Docker di sesi live practice. Saya akhirnya benar-benar paham konsep kontainerisasi dan membuat Docker file serta menjalankan aplikasi di dalamnya. Itu terasa sebagai pencapaian yang besar bagi saya seorang awam di dunia DevOps. Namun, tantangan sebenarnya baru saja mulai. Saya mengalami dua masalah. Yang pertama adalah masalah verifikasi akun. Ini cukup krusial karena AWS ini berhubungan dengan dua materi yang saya pelajari, yaitu Kubernetes dan Terraform. Dan masalah kedua adalah keterbatasan spesifikasi laptop saya. Saya menggunakan Intel N4000 sebagai prosesornya dengan RAM 4GB. Laptop saya tidak memadai untuk menjalankan dua virtual machine sekaligus, yang sangat dibutuhkan untuk praktik. Lalu pada akhirnya, yang awalnya progresnya terasa progresif menjadi sedikit lambat. Tetapi saya tidak bisa diam untuk masalah laptop. Saya bereksperimen berhari-hari, pindah dari Windows 11 ke Tiny 11. Mencoba berbagai distro Linux seperti Ubuntu 25, Ubuntu 24, Ubuntu 22, dan Ubuntu 20. Tapi semuanya masih gagal. Namun pada akhirnya saya menemukan sebuah solusi, yaitu menggunakan Linux Mint 22 XFCE. Versi ini jauh lebih ringan, stabil, dan akhirnya memungkinkan saya untuk menjalankan dua virtual machine secara bersamaan. Dan untuk masalah AWS, setelah gagal mendaftar di Azure dan GCP, solusi praktis yang harus saya ambil adalah meminjam sementara akun rekan saya agar proses belajar tetap berjalan. Lalu memasuki bulan Oktober, saya membawa hutang materi di bulan sebelumnya, yaitu Ansible dan Terraform. Sementara itu, materi baru seperti Jenkins, Prometheus, dan N8N sudah dijadwalkan. Saya dihadapkan pada tantangan manajemen waktu dan prioritas. Namun strategi saya adalah untuk fokus dan menunda sementara pengerjaan materi baru untuk memusatkan energi dan menuntaskan Ansible dan Terraform terlebih dahulu. Kenapa? Karena saya sadar, saya tidak mungkin memahami pipeline CI/CD di Jenkins jika saya belum paham konsep otomisasi, konfigurasi menggunakan playbook di Ansible. Saya juga harus paham dulu bagaimana Terraform bekerja sebagai infrastruktur as a code, yaitu mendefinisikan infrastruktur cloud lewat kode. Hasilnya adalah saya tidak hanya selesai, tetapi saya benar-benar paham. Dari Ansible, saya beralih dari konfigurasi manual ke penulisan otomatisasi yang efisien. Dari Terraform, saya belajar bahwa infrastruktur modern didefinisikan oleh kode, bukan dibuat secara manual. Dan saat masuk ke Jenkins, meskipun tools ini sedikit ribet ya, banyak error yang harus dikonfigurasi, saya menjadi terbiasa membaca log dan melatih kegigihan problem solving hingga pipeline berhasil berjalan. Lalu kesimpulannya adalah
Pada perjalanan 2 bulan ini mengajarkan saya lebih dari sekedar tools teknis. Tantangan terbesar di bulan Oktober bukanlah lagi tantangan teknis, melainkan manajerial waktu. Bagaimana saya beradaptasi di bawah tekanan, mengelola prioritas yang saling bertabrakan, dan tetap disiplin. Saya belajar bahwa dari seorang engineer berarti mampu beradaptasi dan tetap produktif mencari solusi apapun situasinya. Tekanan dan beban ganda justru memaksa saya berkembang lebih cepat. Pembelajaran terbesar adalah pada soft skill dan ketahanan mental saya. Saya mampu untuk tetap tenang, rasional, dan produktif meski berada di tengah tekanan ekstrim. Terima kasih sudah menyimak cerita saya. Perjalanan ini masih panjang, tetapi fondasi yang didapat dari sini sangat berharga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Muhammad Arif Nopal, pamit undur diri. Dan terima kasih.